Perkenalkan, nama saya Naomi Kristiana Silalahi. Saya NPM 1808425. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang tugas akhir dari kelompok kami, yaitu membuat web mengenai perpustakaan. Pertama-tama kita masuk ke menu login. Terus kita mengisi username dengan admin, passwordnya juga admin, lalu kita pilih. Di sini kita bisa memilih admin atau anggota. Terus kita pilih sign atau login. Di sini kami ada 6 tabel, yaitu tabel anggota, data buku, data admin, data peminjaman, dan laporan. Beserta ada juga backup data. Terus di sini kita bisa melihat total anggota, jumlah buku, dan total admin, dan jumlah pengunjung yang ada. Terus di sini juga kita bisa melihat daftar anggota-anggota yang ada di dalam web tersebut, dan juga ada daftar bacaan atau jenis-jenis buku yang ada di sini. Dan kita juga bisa melihat grafik peminjaman buku per bulan. Terus di data anggota, di sini kita bisa melihat data-data anggota. Untuk saat ini ada jumlah 5 anggota yang ada di Vcom Library. Dan di sini juga kita bisa menambah anggota. Di sini kita mengisi email, nama, username, password, terus jenis kelamin, terus usia, tempat tanggal lahir, alamat. Di sini kita diwajibkan untuk mengisi foto kita. Setelah kita mengisi foto, kita klik simpan, maka data kita akan tersimpan di data anggota. Terus kita masuk ke tabel data buku. Di sini kita bisa melihat buku apa-apa saja yang ada di Vcom Library. Di sini ada judul, pengarang, tahun terbit, penerbit, jumlah halaman. Dan di sini kita juga bisa menghapus buku-buku yang telah mungkin terlaku atau sold out. Terus di sini kita bisa menambah buku dengan memasukkan judul buku. Contohnya kita kasih judul Pelangi Hujan. Pengarangnya Iqbal Nasution. Tahun terbitnya tahun 2019. Penerbitnya Sutrisna. Terus kita isi ISBN-nya, kategori bukunya, contohnya ini tentang komedi. Terus jumlah halaman yang terdapat pada buku. Di sini kita bisa memilih asal bukunya dan tanggal input. Dan di sini kita disuruh untuk membuat link e-booknya. Terus kita memilih sampul buku, terus kita klik simpan, maka itu otomatis tersimpan di data buku. Terus seterusnya kita masuk ke admin. Untuk saat ini ada 4 admin yang ada di dalam Vcom Library. Di sini kita juga bisa menambah admin, sama seperti yang sebelumnya. Kita masukkan email, kita masukkan password kita, terus nama lengkap kita, dan kita juga diwajibkan untuk mengisi foto kita. Setelah itu kita klik simpan, maka itu otomatis data kita tersimpan di data admin. Terus di data peminjaman, di tabel peminjaman, kita bisa melihat
data-data peminjaman kita. Oke, di sini kita bisa melihat nomor pinjaman, ID buku, judul buku, nama anggota, tanggal peminjaman, status prosesnya, terus status pinjamnya. Terus di tabel laporan kita bisa melihat laporan anggota, kita tunggu sebentar. Oke, di sini kita bisa melihat laporan data anggota. Kita bisa melihat nama, jenis kelamin, usia, tempat tanggal lahir, beserta alamatnya. Selanjutnya kita masuk ke laporan buku. Laporan buku. Di sini kita bisa melihat data-data laporan buku yang berisikan judul, pengarang, tahun, penerbit, ISBN, sama jumlah halamannya. Selanjutnya kita masuk ke bagian anggota atau user. Pertama-tama kita login. Kita mengisi username dengan anggota, terus password dengan anggota, terus kita pilih anggota, terus kita login. Sama seperti bagian admin, di sini kita hanya bisa melihat data buku sama pinjaman buku. Contohnya di daftar buku kita bisa melihat jenis-jenis buku apa saja yang ada di dalam website tersebut. Terus kita coba cara meminjam salah satu buku. Di sini kita bisa melihat nomor pinjaman, nama anggota, judul buku, tanggal pinjam, dan status pinjam. Kita juga bisa mencari buku berdasarkan judul yang kita mau. Di sini dan cara peminjamannya kita cukup menekan tombol tools dan kode buku sama kode anggota akan terisi oleh admin. Terus judul buku yang kita ingin. Dan yang terakhir kita bisa melihat tentang Vcom Library. Di sini kita bisa melihat email, blog, dan websitenya. Oke, sampai di sini video penjelasan dari saya. Jika ada penjelasan saya yang kurang dimengerti, mohon dimaklumin. Untuk penutup, saya ucapkan terima kasih.